Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naif Permana di channel yang sama di YNP Bird Official. Yes. Apa kabar semuanya teman-teman kicau mania di seluruh Nusantara? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat selalu dan mencengkram erat di hobi kita, selalu menjaga guyub, rukun dan silaturahmi di setiap kita main kegantangan gitu. Nah, tapi kemarin tuh banyak yang, tapi sebenarnya sih trenisasi burung kemarin ada yang sekarang berbalik jadi murah, yang tadinya mahal sekarang jadi murah ya kan. Nah itu sebenarnya dari dulu juga ada gitu, tapi ya kemarin dari hasil permintaan, gimana sih sekarang kan harga murai itu banyak murai gamblingan prediksian. Nah di sini tuh saya mau menjelaskan tentang murai gambling atau cara membeli murai dengan aman. Terus apakah itu gamblingan itu memang benar ada jantannya atau tidaknya. Terus prediksian jantan apakah memang di situ prediksi jantan apakah benar atau tidak gitu ya kan. Itu saya akan menjelaskan. Nah sebenarnya ini sudah lama ya kan. Dari beberapa tahun ke belakang banyak murai gamblingan gitu ya, trennya beli murai murah ya kan, yang dulunya seneng tuh malah sekarang jadi resah ya kan, pemain murai dulunya seneng banyak murai murah nih, saya mau beli murai ya kan, mau main murai banyak sekarang murai mah banyak yang murah istilahnya gitu ya kan. Saya tuh mau menjelaskan di sini istilah gambling, murai gamblingan di pasaran sama murai gamblingan di prediksian gitu. Antara ya bukan membedakan sih, sebenarnya nggak ada perbedaan, itu aja gitu, cuman istilahnya dibalik. Jadi istilahnya apa ya, saya katakan ini adalah trik marketing ya, mungkin ya sah-sah saja bagi si penjualnya, iklannya seperti ini, terus dia memakai istilah gamblingan atau prediksian, itu sah-sah saja bagi si penjual. Tapi yang harus lebih hati-hati atau ekstra pintar gitu, kita harus pintar-pintar membeli, bahwa kita sebelum membeli itu kita pikirkan dulu gitu ya kan. Kalau memang mau beli cepat ya mungkin belinya jangan gamblingan, karena dari segi kepastiannya itu sangat minim sekali ya kan, karena juga gamblingan ya kan. Nah di sini tuh saya akan menjelaskan tentang gamblingan atau prediksi gitu. Istilah itu kan namanya istilah ya kan, istilah murai gambling atau prediksi gitu ya kan. Sebenarnya ini antara gambling sama prediksi itu tetap sama-sama aja, istilahnya yang diganti ya kan gitu. Yang namanya gamblingan itu berarti nggak jelas ya kan jenis kelaminnya, itu antara betina atau jantannya. Tapi saya pastikan di sini kalau untuk murai itu bukan burung yang monomorfik gitu, bukan hal yang susah untuk murai menentukan jantan, jenis kelamin jantan atau betina gitu ya kan. Itu sangatlah gampang ya kan, udah pada tahu lah pemain murai membedakannya kayak gimana ya kan. Nah jadi harus kita sebelum membeli, kita harus berpikir dulu bahwa murai gamblingan ini ya gamblingan namanya juga gitu ya kan, nggak ada jaminan, namanya juga gambling. Kita istilahnya di harga 400, 300 ribu, 2,5 ya kan gitu. Terus prediksi, gimana sih? Sekarang kan kemarin tuh sempat ada murai gamblingan, karena udah pada tahu di gamblingan itu semua kebanyakan betina ya kan. Sekarang tuh istilahnya diganti jadi prediksi, sama aja prediksi jantan ya kan. Maaf ya kan, mungkin saya contohkan kalau dari 10 ekor burung murai batu prediksi jantan gitu, paling ada 1 ekor. Tapi kita harus berpikirnya begini aja, ini kalau ada jantannya 1 ekor di situ, dari antara 10 ya kan, itu diambil sama orang toko aja, benar nggak, sama yang kerjanya gitu ya kan. Nggak mungkin ya kan, namanya juga itu jadi istilahnya nggak jelas. Tapi kalau untuk saran dari saya, kalau memang misalkan nih ini budgetnya minim, saya kebelinya cuma burung gamblingan ya kan, cuma burung gamblingan atau prediksian ya kan. Ya menurut saya sih prinsipnya lebih baik menabung dulu gitu ya kan, lebih baik membeli burung yang ya katakanlah mudah hutan gitu, MH kan banyak gitu, itu kan lebih jelas. Itu jantan kita belinya kalau memang buat main ke lapangan, terkecuali buat burung ternakan gitu ya, belinya mungkin ya ternakan ya nggak jantan juga betina juga butuh ya kan. Nah seperti itu. Jadi ya kalau lebih baik sih prinsipnya menurut saya, kalau memang mau nunggu waktu yang lebih lama ya lebih baik kita walaupun lama yang penting pasti ya kan,
walaupun lama tapi ya kan penting pasti beli MH gitu. Tapi kalau beli gamblingan sama prediksi itu aja. Jadi itu trik pasar atau marketing dari si penjual gitu. Jadi antara gamblingan sama prediksi itu sama-sama aja istilahnya. Ya gamblingan masih belum jelas, ya kan? Prediksi jantan ya namanya juga prediksi jantan, tapi kan belum jelas gitu. Namanya juga prediksi gitu. Jadi yang namanya apa-apa yang diprediksi itu belum pasti gitu intinya. Nah, saya jelaskan yang gambling gitu nggak sama namanya juga gambling kan berarti kan belum pasti, namanya juga gambling. Ini prediksi itu yang prediksian belum pasti gitu. Jadi istilah seperti apa itu trik marketing atau iklannya seperti itu. Jadi hanya dirubah dengan istilahnya saja gitu ya kan. Karena kemarin gamblingan udah nggak laku ya kan, karena udah pada tahu nih si pembeli di gamblingan itu kebanyakan betina. Kita ganti istilahnya dengan prediksi ya kan. Prediksi itu tetap sama-sama aja, burungnya itu aja. Enggak, saya nggak tahu ya kalau ini peternak atau gimana yang main. Yang jelas kalau ada yang nggak enak dengan konten saya, silakan japri ke WhatsApp saya, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng atau datang ke markas. Ini saya hanya menjelaskan saja di sini ya kan, hanya menjelaskan saja bahwa ini marketnya tuh seperti ini gitu. Istilahnya mohon maaf ya kan, sebelumnya ya maksudnya kita jangan tertipu sebagai pembeli. Kalau untuk si penjual sah-sah saja, saya akan menjual seperti itu. Anda mau beli silahkan, enggak juga gak apa-apa kan seperti itu kalau penjual. Nah kita kembali lagi ke pembeli gitu. Pembeli kayak gini ya kan, kalau kita mau beli yang pasti ya belilah MH. Kalau memang harga budgetnya minim gitu. Atau yang mau beli pasti datang ke ternakan, ini terahnya lihat, ini burungnya kayak gini, dan itu pasti dikasih jaminan sama si breedingnya gitu. Nih jantan, ini indukannya seperti ini gitu. Jadi kita kalau beli gamblingan atau prediksian, kita jangan minta lebih dah gitu. Kita jangan minta lebih gitu. Kalau misalkan kita kejeblos bahwa ini betina ya itu maaf aja itu, karena kan belinya juga prediction atau gamblingan, namanya juga burung murah ya kan, seperti itu. Jangan minta lebih. Kalau memang lagi rezekinya bagus ya mungkin kenanya ke jantan gitu, tapi kalau nggak bagus ya kan istilahnya ya memperpanjang masalah di perburungan sih sebenarnya ya kan. Ketika kita beli prediksian ternyata betinanya ternyata jatuhnya ke jenis kelamin betina, akhirnya dijual di pasaran dengan harga murah, susah istilahnya untuk beli untuk jual lagi ya kan. Atau ya mungkin dengan menjual murah mungkin bisa cepat sold out, karena kan burungnya juga seperti itu kalau menurut saya sih buang-buang waktu gitu, hanya buang-buang waktu gitu. Kalau memang punya waktu yang lebih atau berani nunggu waktu yang lama, lebih baik saya katakan nabung dulu sebentar, beli yang mudah hutan. Itu udah jelas mudah hutan, jantan gitu ya kan, dari si penjualnya udah kelihatan karena kan burung-burung dewasa gitu. Itu tetap lama kan, lama tapi pasti kalau MH. Tapi kalau gamblingan sama prediksian lama tetap palsu ya kan. Tetap palsu ya kan, PHP gitu. Kita udah beli masteran banyak, udah ngerawat gitu ya kan, ternyata burungnya betina bos gitu ya kan. Itu belum waktunya, kita ganti lagi, beli prediksi lagi. Kehidupan itu seperti itu dan terus menerus. Jadi prinsipnya seperti itu, lebih baik nabung dulu sebentar, beliin yang pasti-pasti aja. Nah ini tips atau buat teman-teman yang memang sekarang kalau yang di subscriber saya ada yang sebagian udah berhenti main lopet, terus sekarang main murai ke ocehan ya. Itu tipsnya gitu. Jangan beli burung murai atau prediksian. Yang lebih baik itu yang pasti-pasti aja MH atau datang ke ternakan, milih sendiri ke breedingnya gitu. Jadi ya itu trik market, prediksi dan gamblingan trik market itu aja gitu. Gak tahu ya kalau di sananya stoknya banyak atau melimpah, gimana caranya supaya ini burung keluar, ya triknya itu dia gitu. Jadi ya kalau si penjual sah-sah saja, tapi kita sebagai pembeli harus selektif gitu, karena ya uang itu cerminan kalau di hobi ya kan, uang itu cerminan. Kalau kita pengen yang bagus jangan minta yang murah gitu ya kan.
Kalau kita minta murah jangan minta yang bagus, karena yang bagus itu sudah pasti mahal gitu, di atas rata-rata harganya seperti itu. Itu adalah tips dari saya, dan ini hanya apa ya, saya memberikan prinsip sama pemain, memberikan prinsip untuk membeli burung itu seperti itu gitu. Jadi saya jelaskan lagi di sini, ada dua prinsip di burung itu. Satu, membeli burung ya kan, prinsip membeli burung ya kan. Satu adalah membeli dengan waktu, yang kedua dengan membeli budget atau uang yang besar atau instan ya kan. Satu, membeli dengan waktu dan budget yang minim gitu ya kan, di bawah standar harga kita minim tapi proses. Katakan tadi saya jelaskan di Murai Muda Hutan gitu, yang bisa beli ya 2.000 gitu, 1.500, 1.000 ada tuh ya kan, tapi udah jelas gitu. Nah itu kita proses dengan waktu gitu. Nah kalau membeli dengan uang itu instan, membeli kita burung juara bawa langsung ke lapangan bisa juara lagi, seperti itu. Itu ada dua prinsip, tergantung pilihan si pembelinya. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu, seperti itu, karena saya senangnya berproses, saya selalu membeli dengan waktu. Kadang burung macet saya beli gitu, burung rusak saya beli gitu ya kan. Nah ya obatin, makanya saya jadi istilahnya jadi evaluasi nanti buat bikin konten gitu, jadi referensi buat konten gitu, seperti itu tipsnya, dan diberikan sama teman-teman semua seperti itu. Oke, terima kasih, segini dulu ya, saya memberikan tips tentang membeli murai dan menjelaskan antara prediksi dan gamblingan itu hanyalah itu aja, itu trik pasar dan itu trik market gitu. Jadi jangan mudah tertipu, dan itu adalah sebuah trik pasar yang tipuan halus gitu ya kan. Oke siap, saya Nay Permana di channel Yen Pebble Official. But yes,